Dan kalian akan datang kepada para perusak yang sebagian kalian membinasakan sebagian yang lain. Menjelang hari kiamat ada kematian yang dahsyat. Sesudahnya ada tahun-tahun gempa bumi. H.R. Ahmad. Penjelasan. Dua hadits ini mengisyaratkan dua tanda, yang keduanya berkaitan erat dengan jatuhnya serpihan benda langit ke bumi, yakni bencana kematian yang dahsyat. Dalam hadits ini ada petunjuk akan datangnya bencana kematian yang dahsyat di bumi. Hadits ini mengungkapkannya dengan kata mautan, kematian yang dahsyat menjelang terjadinya hari kiamat. Sifat ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh para ahli astronomi, bahwa pada jam-jam awal atau hari-hari pertama dari jatuhnya meteor itu akan mengakibatkan kematian jutaan orang. Akibat selanjutnya adalah munculnya wabah penyakit, paceklik dahsyat, dan bencana kelaparan yang menimpa mayoritas umat manusia. Sifat-sifat ini sesuai dengan apa yang didapatkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bencana kematian dahsyat. Kematian dahsyat ini bukanlah kematian yang disebutkan pada hadits yang termaktub pada pasal pertama kitab ini, karena kematian yang disebutkan terdahulu itu tidak disifati sifat sadid dahsyat. Redaksi pada hadits yang dipaparkan terdahulu menunjukkan bahwa kematian tersebut berlaku khusus untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih khusus lagi para sahabat. Salah satu sifatnya adalah kematian tersebut menghampiri mereka bagaikan singa yang menerkam kambing. Ini menunjukkan sebab kematian adalah wabah penyakit. Sudah dipaparkan terdahulu ungkapan yang lebih menjurus pada wabah penyakit amwas taun amwas. Adapun kematian dahsyat di sini, yakni yang terjadi menjelang hari kiamat, bersifat umum dan tidak hanya menimpa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kematian ini bersifat dahsyat, menghancurkan manusia dalam jumlah yang besar dan massal. Keterkaitannya dengan tanda hari kiamat sesudahnya, yakni tahun-tahun gempa adalah keterkaitan langsung. D. Tahun-tahun banyak terjadi gempa bumi. Tanda ini berkaitan langsung dengan dua hal, yaitu pertama kematian dahsyat. Karena tahun-tahun gempa ini terjadi secara langsung sesudah kematian dahsyat itu, sedangkan yang kedua adalah tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Mungkin saja tegaknya kekhalifahan terjadi beriringan dengan tahun-tahun gempa, atau terjadi sebelumnya dengan selang yang tidak terlalu lama. Prediksi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian dari atsar yang ada ataupun dari pemahaman yang diambil darinya, sebagaimana yang dituturkan oleh hadits yang terdahulu. Kekhalifahan Baitul Maqdis itu erat hubungannya dengan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Internasionalisasi Islam II pada masa kepemimpinan Al-Mahdi. Yang dimaksud dengan tahun-tahun gempa bumi adalah tahun-tahun tertentu yang pada saat itu bumi sering mengalami gempa dan guncangan yang dapat diamati kejadiannya, sehingga karakter dan sifat ini dapat dibuktikan kebenarannya. Tahun-tahun yang dimaksud sampai saat ini belum terjadi. Di dalamnya juga terkandung tengara bahwa guncangan dan gempa itu bukan gempa yang biasa terjadi pada bola bumi. Bukan pula seperti yang didakwakan sebagian orang bahwa kita sudah mengalami masa itu, dan bukan pula gempa yang terjadi selama ini merupakan bukti sudah terjadinya tanda hari kiamat ini. Mengapa? Karena gempa bumi yang kita alami dan yang dialami oleh para pendahulu kita itu terjadi pada kondisi normal dan biasa pada bola bumi, sehingga tidak sesuai dengan indikasi gempa itu merupakan gempa abnormal. Tentu saja kedua hadits yang mengungkapkan gempa normal ini tidak berarti menafikan keadaannya sebagai gempa siksaan. Maksud saya hanyalah fenomena yang terjadi pada masa kita ini belum pernah berwujud fenomena abnormal yang sesuai dengan sifat yang dipaparkan, yakni itulah tahun-tahun gempa yang dimaksud. Makna yang biasa dan langsung dapat kita pahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akan ada tahun-tahun yang istimewa, yang saat itu bumi kita ini menjadi tidak tenang dan tidak stabil, tidak juga nyaman bagi para penghuninya karena terlalu sering terjadi getaran. Dan gempa yang terjadi itu tidak seperti gempa yang biasanya. Pertanyaan yang terlontar di sini adalah, apa peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi kestabilan bola bumi atau lempeng batuannya? Dengan mencermati hadits yang pertama kita dapatkan informasi adanya keterkaitan antara gempa-gempa itu dengan berbagai peristiwa besar menjelang tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Pada hadits yang sebelumnya sudah terbukti adanya kaitan erat antara keluarnya Al-Mahdi dengan munculnya tanda di langit. Ini sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara tiga peristiwa yang disebutkan sebelumnya. Sehingga urutannya adalah jatuhnya serpihan dari langit
yang merusak keseimbangan struktur geologis bumi serta mempengaruhi keseimbangan lempeng batuannya. Dua kematian yang besar, berubahnya keadaan masyarakat manusia dan standar kekuatan, tersebar luasnya paceklik, dan merajalelanya pembunuhan. Keluarnya Al-Mahdi, turunnya kekhalifahan di Baitul Maqdis, lalu gempa bumi dan guncangannya yang luar biasa. Pernyataan saya ini dikukuhkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sampaikan berita gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus di tengah umatku di atas perselisihan di antara manusia dan banyak gempa bumi. Lantas dia memenuhi bumi dengan keadilan dan kelurusan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kecurangan dan kesaliman." H.R. Imam Ahmad. Al-Baqi Musnad Al-Mukatsirin. Salah satu perawinya Majul. Atsar ini menguatkan apa yang saya paparkan adanya kaitan antara gempa-gempa bumi yang terjadi dengan keluarnya Al-Mahdi. Perlu diketahui bahwa tegaknya kekhalifahan di Baitul Maqdis pada tahun-tahun terjadinya gempa bumi itu tidak terjadi pada era Al-Mahdi. Adapun perselisihan antar manusia itu memiliki hubungan erat dengan tanda hari kiamat berupa al-harith pembunuhan yang sudah dijelaskan pada bagian yang lalu dan kemudian menjadi kian parah ketika Sungai Ufrat menyingkapkan harta yang ada padanya. 3. Semakin singkatnya waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu menjadi semakin singkat. Setahun menjadi seperti sebulan saja, sebulan seperti satu pekan saja, sepekan bagaikan satu hari, sehari bagaikan sesaat. Dan sesaat itu sebagaimana lamanya membakar pelepah daun kurma. H.R. Imam Ahmad. Baqi Musnad Al-Mukatsirin. Hadits ini sanadnya hasan, memiliki syahid yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Anas. Penjelasan tanda ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Di sana saya sudah menyampaikan kesimpulannya, yang dimaksud kian dekatnya waktu tersebut terjadi secara hakiki dan bukan kiasan. Yang membuktikannya adalah pada saat itu terjadilah guncangan atau gempa yang dapat diamati karena dahsyatnya dan terjadi secara tiba-tiba sehingga mempengaruhi gerakan bola bumi, lantas mempercepat rotasinya. Berdasarkan perkembangan ilmu terbaru, dapat dideskripsikan keadaan gempa yang mempengaruhi rotasi dan revolusi bumi. Gempa ini tidak setimbang, tidak terjadi berdasarkan proses atau kondisi tertentu. Rotasi bumi mengalami percepatan, demikian juga revolusinya. Sebagai ganti dari bertambahnya kecepatan bola bumi mengelilingi matahari yang sekali dalam 12 bulan itu, maka bumi saat itu berevolusi hanya dalam tempo 1 bulan saja. Menurut persangkaan saya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan ukuran ini hanya sebagai pendekatan dan bukan dimaksud sebagai ukuran tertentu yang pasti. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat perubahan perbandingan lamanya waktu. Lantas beliau mengutarakan permisalan yang mendekatkan kepada makna itu, yaitu ketika beliau bersabda, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, dan seterusnya. Apabila kita kaitkan tanda ini dengan apa yang terjadi pada masa Dajjal, yaitu manakala harinya yang pertama itu seperti setahun dan harinya yang kedua itu seperti sebulan, maka tergambarlah kepada kita bahwa akhir dari era gempa yang menimpa bola bumi itu terjadi pada masa Dajjal. Dengan kata lain, bola bumi pada permulaan kejadian itu tetap dalam kondisi normalnya dan sebagai akibat dari sejumlah peristiwa alam yang tidak biasa, maka bumi akan mengalami percepatan rotasi dan revolusinya. Setelah itu mengalami perlambatan pada rotasinya. Sehingga rotasinya yang pertama bagaikan setahun penuh, rotasinya yang kedua bagai sebulan, lantas kembali secara bertahap menuju rotasinya yang normal, dan kembali kepada keseimbangannya. Hubungan antara kian singkatnya waktu dengan peristiwa-peristiwa alam, sejatinya tidak ada indikasi kuat yang memaparkan karakter era perubahan panjang pendeknya waktu dari tanda ini. Akan tetapi ada sejumlah indikasi yang mungkin menguatkan keterkaitan hubungan tanda ini dengan tahun-tahun terjadinya berbagai peristiwa alam yang besar. Barangkali indikasi yang paling penting adalah karakter dan sifat tanda ini sendiri, karena ia mempunyai kaitan dengan perubahan esensial dalam pergerakan bumi ini. Tidak terbayangkan terjadinya kecuali apabila ada peristiwa-peristiwa alam yang besar dan esensial yang berpengaruh pada bumi. Indikasi kedua adalah tanda ini memaparkan kian singkatnya waktu, sedang sebaliknya pada zaman Dajjal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkannya justru akan semakin lama.
Hadits yang bertutur secara khusus tentang Dajjal mengandung sejumlah tengara yang menguatkan bahwa zaman akan semakin lama dalam arti yang sebenarnya. Sudah kita ketahui bahwa tanda asap dan Dajjal itu termasuk dari 10 tanda besar hari kiamat. Sudah dipaparkan pada bagian yang lalu penjelasan tentang keterkaitan antara keduanya yang menghasilkan konklusi bahwa Dajjal itu muncul sesudah tanda asap. Sudah diketahui pula bahwa pada awal zaman Dajjal itu terdapat keistimewaan yang membedakannya dengan zaman-zaman lain, yaitu yang berupa semakin lamanya waktu ini, ada hubungannya dari apa yang dipaparkan adanya gempa dan guncangan dahsyat pada gerakan bumi. Ini menguatkan kesimpulan bahwa sebelum keluarnya Dajjal waktu akan menjadi kian singkat dan cepat, karena sebab yang sama yang mempengaruhi gerakan bumi baik rotasi maupun revolusi. 4. Sungai Ufrat menyingkapkan Gunung Amas. Dari Harits bin Naufal, dia berkata, "Aku berdiri bersama Ubay bin Ka'ab." Lalu dia berkata, "Orang-orang itu senantiasa berbeda-beda tengkuk mereka dalam mencari dunia." Aku berkata, "Ya." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja Sungai Ufrat menyingkapkan sebuah gunung dari emas." Maka ketika orang-orang mendengarnya mereka pun bepergian menuju ke sana. Lantas orang yang ada di sampingnya berkata, "Sungguh, jika kita biarkan orang-orang itu mengambil emas niscaya mereka akan menghabiskannya seluruhnya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lantas mereka saling membunuh untuk memperebutkan emas itu, hingga terbunuhlah dari setiap 100 orang 999 orang. HR, Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2895. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Ufrat menyingkapkan gunung emas. Orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang. Namun masing-masing orang dari mereka berkata, "Barangkali aku menjadi orang yang selamat itu." HR, Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2894. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir Sungai Ufrat menyingkapkan harta perbendaharaan berupa emas. Siapa saja yang ikut memperebutkannya, maka dia tidak akan mendapatkan darinya sedikit pun. HR Al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits No. 7119. Penjelasan. Makna umum dan langsung dapat dipahami dari tersingkapnya Sungai Ufrat. Sungai Ufrat adalah sebuah sungai yang terkenal di Irak. Sungai ini memiliki andil terhadap salah satu tanda dari sekian banyak tanda penting hari kiamat. Sebagaimana hadits ini menjelaskan bahwa Sungai Ufrat akan menyingkapkan airnya. Al-Hasa menurut bahasa artinya penyingkapan. Apabila digunakan bersama dengan air atau lautan, maka yang dimaksud dengannya adalah habisnya air atau meresapnya air ke dalam tanah, sehingga menampakkan tanah yang ada di dasarnya. Lisan Al-Arab. Adapun kata Jabal Gunung, maka itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, merupakan nama untuk semua pasak atau pancang bumi yang besar dan panjang, bagian dari rambu-rambu alam. Adapun yang kecil dan tersendiri disebut dengan akam dan kaur. Lisan Al-Arab. Dari dua kata, yakni Hasr dan Jabal ini, dapat dipetik dua pemahaman. Pertama, Sungai Ufrat. Sungai yang besar ini akan habis airnya secara tidak normal, sampai pada batas tanah liat yang nampak pada dasarnya, atau hampir nampak, sehingga sungai itu menampakkan kepada segenap manusia sesudah tersingkapnya air. Harta perbendaharaan yang sangat besar berupa emas yang digambarkan sifatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gunung, ini termasuk kata kiasan yang menunjukkan banyaknya harta itu, karena salah satu makna dari lafal Jabal Gunung adalah banyak. Selanjutnya lafal Jabal Gunung di sini termasuk makna kiasan denotasi, yang dimaksud bukanlah gunung secara hakiki yang memunculkan puncaknya dan tingginya yang menjulang di permukaan bumi. Kedua, yang dimaksud dengan bas di sini, makna asalnya penyingkapan, bukan habisnya air, yang terjadi kemungkinan besar adanya pergerakan lapisan bumi yang mengakibatkan munculnya gunung besar dari emas di tengah-tengah air Sungai Ufrat. Inilah arah pemahaman yang sesuai dan inilah makna hakiki untuk kata Hasr dan Jabal. Kedua pemahaman makna ini sama-sama dikandung oleh redaksi hadits ini, masing-masing memiliki indikasi yang menunjukkan kepadanya. B. Pendapat ilmuwan modern tentang tersingkapnya Sungai Ufrat. Ada perbedaan deskripsi ilmuwan masa kini tentang maksud Gunung Jabal dan maksud penyingkapan Hasr. Saya jelaskan berikut ini. 1. Yang dimaksud dengan gunung emas adalah minyak bumi.
Sebagian ilmuwan modern memandang bahwa yang dimaksud dengan gunung emas itu adalah minyak. Makna hadits ini sesuai dengan konsep dan deskripsi mereka bahwa Sungai Eufrat akan menyingkapkan sumur minyak besar. Pengertian ini sangatlah jauh dari kebenaran karena beberapa sebab berikut ini. Lafal Jabal gunung itu menunjukkan bahwa harta yang tersimpan di Sungai Eufrat tidak tepat jika digunakan untuk menunjukkan bahan cair seperti minyak, bahkan walaupun dengan makna kiasan denotasi majas sekalipun, yang tepat adalah lafal Bahair laut atau buhairah laut sempit. Di redaksi pada hadits ini menggunakan lafal inhisar penyingkapan untuk sungai yang mengisyaratkan adanya hubungan antara habisnya air dengan tersingkapnya gunung emas. Redaksi seperti ini tidak sesuai dengan minyak. Karena keberadaan minyak itu sudah dapat diketahui sebelumnya dan eksplorasinya dilakukan dengan mengebor hingga dalam di dasar laut. Sehingga untuk mengetahuinya tidak perlu menghabiskan air dan menghilangkannya terlebih dahulu. Kenyataan membuktikan lemahnya kemungkinan ini. Redaksi hadits menunjukkan harta yang besar dan berlimpah muncul di Sungai Eufrat dan orang-orang saling bunuh untuk memperebutkannya. Sehingga apa yang terjadi ini menunjukkan keistimewaan harta di tempat itu dari satu sisi. Sedang dari sisi lain redaksinya mengisyaratkan tidak adanya harta serupa di tempat-tempat lainnya. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin orang-orang berkumpul dan berkerumun di tempat itu saja, tidak di tempat lainnya. Adapun minyak bumi itu ditemukan di banyak tempat dan dalam jumlah berlimpah di Jazirah Arab dan Irak. Sehingga bagaimanapun juga penemuan minyak di Sungai Eufrat tidak menjadikannya istimewa dan tidak pula mampu menggerakkan publik sampai harus berperang dan saling bunuh demi memperebutkannya. Di penunjukan dari redaksi hadits ini mengisyaratkan periode perubahan dari keadaan saat ini yang sedang kita alami. Di zaman kita sekarang ini muncul beraneka ragam harta. Yang paling utama adalah minyak, sehingga disebut dengan emas hitam, karenanya adanya gunung dari emas, betapapun besarnya. Di zaman kita ini, tidak akan dianggap sebagai penemuan istimewa. Penemuan gunung emas itu mirip dengan penemuan ladang minyak besar di suatu tempat tertentu. Oleh karena itulah saya membayangkan bahwa peristiwa munculnya gunung emas itu terjadi pada periode yang emas sangat diagungkan pada waktu itu, dan harta yang lainnya pun kian sedikit. Sehingga kemunculan gunung emas itu mampu menggerakkan dan menggelorakan sekian banyak orang untuk berperang dan saling bunuh. Barangkali itu terjadi pada periode kesulitan, paceklik, dan habisnya harta. Redaksi pada hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengambil emas dari gunung tersebut. Itu dipahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang ikut memperebutkannya, maka dia tidak mengambil darinya sedikit pun. Semua orang yang hadir di dekat harta ini mampu untuk mengambilnya. Ini gambaran bahwa emas itu adalah emas sejati. Adapun minyak, urusannya menjadi sulit, karena mengeluarkan minyak dari dalam bumi dan memprosesnya sampai dapat dimanfaatkan memerlukan campur tangan negara dan perusahaan perminyakan raksasa. Inilah indikasi kuat yang memalingkan maksud dari harta ini adalah minyak. 2. Yang dimaksud dengan tersingkapnya Sungai Eufrat. Sebagian ilmuwan masa kini berupaya membuktikan bahwa peristiwa tersingkapnya Sungai Eufrat sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Mereka menjelaskan bahwa tersingkapnya Sungai Eufrat sudah mulai berlangsung pada masa kita ini, bersamaan dengan dibangunnya bendungan sungai ini di Turki, yang mengakibatkan aliran air ke Irak kian sedikit. Dia menyangka bahwa bila air yang dibendung terus bertambah maka lama-kelamaan Sungai Eufrat akan kehabisan air dan tersingkap dasarnya. Menurut saya, upaya ini hanyalah bentuk pemaksaan pemahaman dengan cara membawa hadits ini ke maksud yang tidak semestinya. Bendungan itu tidak akan menghalangi aliran air secara total walaupun memang dapat mengurangi debit aliran air.